COVID. Apa ya kira-kira? Cari referensi dulu ah. Maka yang melayang pergi corona juga menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Berbagai tarif perlahan-lahan mulai naik, termasuk sejumlah layanan publik yang paling inti. Pukulan sudah terlanjur datang dengan bertubi-tubi. Apa rencana negeri ini untuk melewati pandemi? Wah, menarik nih. Oh iya ya, kan tagihan listrik disubsidi pemerintah, berarti anggaran pemerintah naik dong. Ini tagihan listrik yang melonjak atau penggunaan yang berlebih ya? Yuk kita bahas. Halo guys, di sini aku mau diskusi nih tentang penghematan listrik di tengah pandemi. Tapi aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama seseorang. Kakaknya kenal dulu dong, namanya siapa? Nama saya Tri Widodo. Nah, ini kita mau apaan? Kita tuh mau bahas nih kak, yang lagi hits banget nih, berita yang lagi hits banget itu tagihan listrik yang melonjak banget. Nah, menurut kakak nih, penggunaan listrik di era COVID ini atau tagihan yang dinaikkan oleh PLN? Kalau menurut saya sih itu sistem PLN itu ada beda-beda lah. Menurut saya itu ada penggunaan listrik yang berlebihan. Misalkan kita sekarang lagi work from home atau WFH lah, itu penggunaan listrik di rumah kan otomatis lebih melonjak daripada bulan-bulan sebelumnya. Itu mengakibatkan juga bisa biaya listrik yang kita keluarkan itu lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau dari PLN-nya sendiri juga ada, soalnya PLN itu mengambil rata-rata pemakaian listrik bulan-bulan sebelum COVID. Misal nih, 1 bulan sebelum COVID itu pemakaian kita tinggi lah, itu diambil rata-ratanya. Misal berapa kWh lah, itu penggunaan biaya listrik selama COVID itu diambil itu. Makanya biaya listrik di bulan ini pas bulan-bulan COVID itu melonjak, itu juga bisa. Oh, terus hal lain, kalau hal lain dari pengelonjakan listrik itu ada nggak? Ada juga, karena misal kalau ada rangkaian-rangkaian listrik yang bocor di rumah. Misal ada satu kasus kemarin, saya ingat itu ada di sebuah perusahaan, perusahaannya itu nggak beroperasi pas COVID, tapi tagihan listriknya bisa berkali-kali lipat sebelum COVID itu karena dia menggunakan penggunaan daya reaktif di perusahaannya itu bocor. Nah, itu bisa mengakibatkan kenaikan tegangan dan bisa mengakibatkan pembiayaan listrik di rumah itu melonjak seperti itu. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih pemakaian umum, kalau pemakaian kak mahasiswa gini nih, kan ini kan kuliahnya kan lewat online. Nah, terus pemakaiannya kan listrik kan berlebih. Nah, itu tuh juga nggak salah satu faktornya. Karena mungkin juga mahasiswa kan di rumah kan bosan, terus nonton film. Nah, penggunaan listrik yang ngecas HP, ngecas laptop, nah itu tuh mengakibatkan itu juga nggak? Ya jelas lah, karena itu pemakaiannya kan kita berlebihan. Misal kita pakai laptop, pakai HP selama 12 jam lebih seharian, nah itu mengakibatkan juga kita pelonjakan kenaikan listrik itu bisa membengkak. Itu juga bisa karena penggunaan setiap harinya kan. Misal kita setiap hari nggak di rumah tapi di kampus lah, terus pas COVID kita di rumah terus dan kita menggunakan listrik itu secara terus menerus tanpa henti, kan juga bisa mengakibatkan kenaikan pembiayaan listrik itu seperti itu. Oh gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kak. Nah, menurut kakak nih, untuk subsidi pemerintah yang listriknya berdaya tegangan 450 itu efektif apa enggak? Kan kalau di pemerintah itu ada satuannya, misal ada R1M atau R1 saja lah. Kalau R1M itu buat pelanggan yang tidak disubsidi, kalau R1 doang itu buat yang disubsidi. Nah, kalau yang bersubsidi itu digratiskan pemerintah. Nah, kalau menurut
saya sendiri efektif atau tidak, itu tergantung individunya. Kalau menurut saya itu efektif ya bagi masyarakat menengah ke bawah, karena itu sangat membantu yang terdampak COVID ini. Karena pemerintah udah membantu, lah masyarakat juga dibantu untuk pembiayaannya sendiri kan 3 bulan digratiskan. Iya. Itu sangat membantu sih menurut saya, karena masyarakat itu sekarang benar-benar terdampak ekonominya tuh. Oke nih, udah ada penjelasan tentang penghematan listrik di era COVID ini. Nah, tips buat mahasiswa yang masih boros sama penggunaan listrik apa nih Kak? Menurut saya kalau penghematan listrik itu sebaiknya kita menggunakan listrik secukupnya. Misal kalau kita udah Ada kelas. nggak ada kelas, terus kita nggak ngapa-ngapain, sebaiknya itu charger laptop atau HP itu sebaiknya dicabut dari stop kontak, daripada kita memboros atau menghambur-hamburkan listrik. Walaupun itu gratis, tapi Ya, betul. itu harus dihemat sehemat mungkin gitu. Oke, itu hasil diskusi kita ya guys. Tadi kan udah dikasih tips nih sama Kak Tri. Nah, dijalanin ya. Terus walaupun tuh kita udah disubsidi pemerintah, tapi kita harus tetap menghemat listrik ya, biar dana yang dikeluarkan pemerintah itu bisa dialokasikan ke korban COVID. Ngomong-ngomong new normal nih, udah new normal. Nah, ada catatan sedikit dari aku, yang mau berpergian atau keluar rumah itu tetap gunain masker ya, karena masker itu penting banget. Oke, sekian diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.